tingkat RT dan RW sekecamatan Sekupang. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izinnya lah pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang telah disediakan oleh Pak Camat dan Puspika tingkat kecamatan dalam rangka penyerahan insentif PPKM untuk RT RW yang bekerja di tingkat PPKM tersebut. Tentu yang kita ingat adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Kadis Perhubungan, Pak Febri Alim, juga asisten 2 Kadis Pemadam Kebakaran Pak Jemaah, Kadis Perkim, Kadis Duk, asisten 1, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua ada Pak Camat di sini, ada Pak Neramil yang mewakili Polsek, Polres, ada Kepala Bank Riau Kepri, Pak Baharudin, dan Bapak Ibu para pengurus PPKM yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih banyak atas saran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan niat baik kita dalam menyelesaikan permasalahan COVID di Kota Batam tentu yang kita harap supaya cepat terselesaikan Bapak Ibu, maka saya butuh bantuan Bapak Ibu. Saya butuh bantuan Bapak Ibu sekalian dalam menyelesaikan permasalahan PPKM di tingkat yang paling rendah, yaitu RT dan RW. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala 3 minggu kita melaksanakan PPKM dan PPKM darurat, PPKM level 4 dan ini sudah 4 kali. Yang level 4 akan berakhir pada tanggal 9 Agustus ini. Tentu yang kita harapkan pada level 4 yang keempat, level 4 yang keempat kali, kita berharap COVID ini betul-betul sudah turun drastis Bapak Ibu sekalian. Amin. Hari ini yang turun baru sekitar 3 bulan sampai 4% secara merata di Kota Batam. Artinya ada 3 ribuan, hari ini mungkin sudah tinggal hanya 2.200, tapi ini masih angka yang besar. Ini masih angka yang besar yang harus kita selesaikan. Kalau kita mengikuti perkembangan tindakan yang kita lakukan melalui PPKM level 4 Bapak Ibu, berarti apa yang kita lakukan hasilnya sangat positif. Kalau ingin lebih positif lagi Bapak Ibu, hanya satu saja, kita perketat kembali menjelang semuanya tersembuhkan. Supaya nanti Bapak Ibu tidak salah tafsir bahwa COVID ini bisa sembuh sendiri, Pak. Saya ulangi lagi, COVID ini bisa sembuh sendiri tanpa bantuan dokter, tanpa bantuan tenaga nakes bisa sendiri, Pak. Tanpa vaksin bisa sembuh. Kalau kita mengikutinya, apa yang telah diatur, karena sudah ada surveinya. Saya sendiri kena COVID 2 kali dan saya tidak pernah berobat ke rumah sakit. Bukan saya tidak percaya dengan dokter, tapi karena waktu kampanye Pak malu aja. Karena COVID 20 hari di rumah Pak, saya bersyukur Allah menyelamatkan saya. Saya tanpa ada panggil dokter segala macam enggak ada. Tapi di rumah memang terkapar betul. Dan saya bersyukur saya tidak sesak napas. Tapi sesak napas di rumah sakit juga bagaimana? Karena hanya tidak mau makan, tidak bisa tidur, kepala pusing putar balik sekalian, tensi tinggi, batuk kuat. Tapi rohnya Allah menyelamatkan 2 minggu, peristiwa itu lewat, selesai. Minggu ketiga sudah mulai bisa makan, itu pun bubur. Artinya apa? Artinya yang masih sampaikan adalah COVID ini bisa sembuh kalau kekuatan tubuh kita kuat. Nah, bagaimana kita secara utuh Kota Batam kita selesaikan? Nah, saya titip pada Bapak Ibu, para PPKM telah dibentuk ini. Ini Pak Ustadz tadi berdoa, kita berharap bahwa kita punya kewajiban yang pertama menjaga kesehatan kita sendiri, yaitu menjaga kesehatan orang lain. Hukumnya wajib Bapak Ibu sekalian. Apalagi saya wali kota,
Saya harus menjaga diri saya, tapi yang paling penting saya menjaga kesehatan rakyat saya semua melalui tangan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin ekonomi cepat bangkit, Bapak Ibu sekalian, ingin cepat kita buka kembali, ingin saya buka kembali cepat, hanya satu Pak, COVID-nya harus kita turunkan. Kalau kita tidak turunkan, Bapak Ibu sekalian, maaf, mari kita berpikir, berapa orang sih orang Kota Batam yang tubuhnya sempurna? Sempurna dalam kata, maaf, dan arti kata, bukan dia tidak punya paru, organ tubuhnya lengkap semua. Tapi berapa orang yang punya organ tubuh yang lengkap berfungsi 100%? Termasuk dokter. Apakah dalam organ tubuh 100%? Belum tahu. Ini sebagai dokter. Ya padahal ngobati orang aja, ngobati sendiri tak tahu juga. Orang sakit suntik saja. Dia sakit ya bingung. Ini balik kepada kita. Ayo. Saya ulangi lebar sekalian. Kita tidak akan tahu kekuatan tubuh kita, tapi kita hanya bisa merasakan. Kadang-kadang orang sehat pun, Bapak Ibu sekalian, kita anggap kita sehat, isi dalamnya tidak tahu, atau tumbang habis saja. Ya bukan itu yang mau saya sampaikan. Yang mau saya sampaikan, kalaulah jumlah yang sehat betul, tingkatnya kecil atau tingkatnya besar, tingkatnya tak sempurna, misalnya 10% saja. Kalau yang tidak sempurna kena COVID, Bapak Ibu sekalian, sulit untuk dibantu, Pak. Itu yang tidak bisa selesai. Tapi kalau tubuh yang kuat kena COVID, kalau dia kuat sembuh sendiri, Pak. Tapi jangan sampai kita menjaga orang lain. Itu tugas pemerintah hari ini. Maka semua pakai masker. Mohon maaf, saya tidak pakai masker. Kalau pidato pakai masker sesak napas, Pak. Itu ngomongnya tidak jelas. Umur rebahnya biasa kalau udah tua-tua ngomong kan udah mulai setengah gitu ya. Harap malum aja, maka saya buka masker. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita mau selamatkan semua. Pertama yang sempurna dan kedua yang tidak sempurna. Ini yang paling penting. Satu hari Bapak Ibu yang ketemu yang itu 10 sampai 16 orang satu hari. Sampai menggali kuburnya hari pakai alat berat, Pak, beko. Nggak sanggup lagi yang tukang gali. 10 hari lalu saya ke sana, Bapak Ibu sekalian, ya tukang gali, Pak, kami nggak sanggup lagi katanya. Udahlah pakai beko aja, macam orang perang aja deh. Orang tembak mati, gali, masuk, ribut. Apakah kita mau demikian atau kita mau ikuti itu? Jawabannya pasti tidak. Kalau tidak, saya titip kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita jaga diri kita pakai masker. Hari ini orang sudah tidak takut lagi, Pak. Dulu pertama kali semua, asal sentuh sedikit, semprot, sedikit semprot. Sekarang nggak lagi, sentuh semua tak semprot Pak ya. Tapi perlu Bapak ingat, virus ini akan menularkan hanya melalui satu saja, saluran pernapasan. Saluran pernapasan ada di mana? Ada di mulut dan hidung saja. Maka jaga itu, teruskan. Bapak nabikan apa di sini? Kalau ini tutupnya bagus, Bapak Ibu akan masuk ya. Tapi nanti kalau boleh cuci tangan, karena kita tidak tahu tangan kita sentuh apa satu hari. Mungkin tangan ini nakal sama kita ya. Satu hari bisa sampai 100 menyentuh sesuatu yang mungkin kita tidak ingat. Ketemu orang salah, ketemu orang tepuk, ketemu orang apa lagi ya? Duduk meja gini-gini juga. Maka lebih bagus kita cuci. Tapi saya titip satu Bapak Ibu, kita pakai masker yang pertama. Pakailah masker, pakailah masker, pakailah masker. Untungnya kita pakai masker, satu, kita tidak akan ditularkan dari orang lain ke kita. Itu hampir 85%. Yang kedua, kita tidak menularkan pada orang lain juga. Berarti kita menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan diri kita. Pertama, Bapak Ibu PPKM saya minta demikian. Kalau itu bisa kita lakukan, Bapak Ibu, kita sudah menurunkan penyebaran COVID di Kota Batam. Contoh, kenapa PPKM dilakukan? Karena ingin memisahkan kita untuk berkomunikasi. Tujuannya itu sebetulnya. Artinya kalau kita kompak semua selama 2 minggu, kita tidak ketemu siapapun, selesai COVID ini Pak. Selesai. Tapi siapa yang bisa lakukan ini? Secara serentak. Secara serentak Pak, maaf, tolong diluruskan ini. Jangan Bapak berpikir nanti 2 minggu, udah. Kita 2 minggu. Tapi kalau ini tidak 2 minggu, dia jalan kemana-mana, dia COVID. Bapak sudah sehat, keluar, ini pindah ke sini. Ini yang mungkin agak sulit saya sebagai wali kota untuk menegakkan ini. Maka kita minta bantu PPKM dari kecamatan, ada Pak Camat, Daramel, Kapolsek dan semua sampai ke bawah. Tapi
Tapi alhamdulillah tidak bisa serentak juga. Tapi tidak boleh putus asa Bapak Ibu sekalian. Ayolah kita lakukan. Karena saya yakin Allah tidak akan memberikan cobaan kepada manusia melebihi kemampuan manusia itu sendiri. Kalau kita yakin itu, ayo kita laksanakan. Nyatanya sudah habis tahun, ya 5-6 bulan lah kita hadapi COVID, aman-aman aja. Misalnya banyak teman kita yang setiap hari dulu ngopi, minum, main, sudah ditemyang Bapak Ibu sekalian. Dan saya berharap setelah pagi hari saya hadir, saya mohon ini tidak terjadi pada kita semua. Sepakat? Sepakat. Allahu Akbar. Maka kita kompak Bapak Ibu sekalian. Ayo kita selesaikan permasalahan COVID ini supaya tidak turun lagi ke anak-anak kita. Kasihan Pak. Kedua, ekonomi kita sudah terganggu besar. Saya tidak bisa tidak melakukan penyekatan. Mungkin secara bagi kecil Bapak Ibu menyalahkan saya sebagai wali kota. Kami mau cari makan kok dihalangi. Yang saya pikirkan adalah sekota Batam. Bapak Ibu sekalian 1.137.000 masyarakat yang masih ada di kota Batam. Kalau KTP-nya hampir 1.300.000, tapi semua mungkin udah balik kampung Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus saya selamatkan Pak. Maka dalam penyelamatan ini secara umum, tidak bisa parsial. Saya tidak bisa bagian sana penanganan demikian, itu bagian Pak Daramil, ini bagian Pak Kapolsek, bagian Jawa, nggak bisa Pak. Maka secara utuh inilah kita cari bagian yang paling terbesar apa yang harus saya lakukan. Maka saya titip Bapak sekalian, ayo sama-sama gitu. Kalau kita bisa jalankan ini Bapak sekalian, saya kira ini akan selesai. Kedua, tentu pemerintah berusaha bagaimana Bapak Ibu terbantu dengan imun dan tubuh melalui vaksinasi Bapak Ibu sekalian. Vaksinasi belum bisa semua, kita baru 60% itu pun masih dosis 1. Dosis 2 belum sampai 20. Saya sudah surati Menteri Kesehatan, saya minta Batam dikhususkan karena Batam sudah banyak varian baru, bukan satu. Kenapa banyak? Maaf Bapak Ibu, yang terperiksa mungkin 1-2, itu kebetulan yang masuk labor, yang sembuh sendiri kita tidak tahu. Kita ini Bapak Ibu sudah banyak kena COVID nih Pak, cuman tersembuhkan ini. Kenapa? Karena memang kita kuat. Kalau tak percaya kita periksa darah kita semuanya. Kalau periksa PCR Bapak Ibu sudah lepas karena sudah sembuh. Kalau periksa darah nggak bisa lepas. Dulu saya kena COVID, saya tidak mau kena COVID, cuma tumbang saja karena gengsi, nggak ke rumah sakit. Kalau mau vaksin, saya cek darah. Darah Bapak kok ada imunnya nggak? Imun itu apa sih Bu? Orang yang pada kena virus ini imunnya akan lebih tinggi. Imun Bapak sudah sampai 250. Kapan kenanya? Boleh ingat begitu waktu itu lah kenanya. Yang kedua, setelah divaksin, pada waktu Presiden mau hadir, karena persyaratan utama harus PCR, tidak boleh swab antigen, pergi PCR, positif. Saya sehat, saya kemana-mana, positif. Sama Bapak sekalian, ini sehat semua. Kita tidak tahu kita kena. Kenapa? Kan tubuh Bapak Ibu kuat. Itu yang saya harapkan Bapak Ibu sekalian. Kita kena tapi kita tidak terasa. Tapi perlu Bapak ingat, kalau Bapak Ibu kena, Bapak Ibu tidak tahu. Kalau Bapak Ibu tidak pakai masker, maka Bapak Ibu akan menularkan pada orang lain. Tolong ingat ini. Dan bahkan kira-kira demikian hari ini. Yang gejala sekarang ada di rumah sakit lebih kurang berapa? 500 orang, lebih kurang. Yang di luar ini Bapak Ibu yang tertera di kami, kemarin ada 2.800, sekarang sudah tinggal 1.000-an. Tapi yang tidak ada di kami ini puluhan ribu Pak, termasuk yang di depan saya dan sejajar saya ini. Dan Ramil bisa aja positif Pak, Camat bisa aja positif, nggak pernah dicek ini. Bener. Kalau saya mungkin kayak minggu saya cek. Kenapa? Karena saya akan menghadapi semua orang dan saya tidak mau saya jadi pembawa. Pengalaman yang terjadi anggap sehat-sehat, tak tahu positif. Nanti Bapak Ibu maaf. Mungkin saya bagi share ilmu aja. Ini Pak Dokter karena tidak tahu juga mungkin Bu Dokter ya. Saya baru tahu kemarin 5-6 hari yang lalu ada orang PCR, ini bukan swab antigen, PCR tempat labor A negatif, PCR tempat labor C positif. Apa Bu Dokter alasannya? Apa?
itu hanya 0,1% aja. Kalau tak terbaca dia akan ulang. Ya bukan itu Bapak sekalian. Setelah saya panggil semua kemarin, kenapa kamu bisa negatif, ini bisa positif? Tergantung pemeriksaan gennya sendiri. Mau gen 1, gen 2, gen 3. Nah itu tergantung alatnya. Alatnya hanya ada satu sel, satu gen saja. Ada yang 2 gen, ada yang 3 gen. Kalau 3 gen, Bapak Ibu tidak akan lepas. Lepas 1 gen, masuk gen kedua. Masuk kedua, masuk ketiga. Maka waktunya butuh panjang. Tidak bisa yang sekarang mau berangkat 2 jam ke depan, dia sudah keluar PCR-nya. Karena 1 gen sekali putar aja sekalian. Kalau yang lengkap hari ini punya pemerintah, BTKL. Maka saya pemeriksaan melalui BTKL, ya 3 gen. 3 gen bisa sampai CT 40 Bapak Ibu sekalian. Kalau gen 1 bisa sampai 20, sampai 25, lebih itu tak terdeteksi lagi. Intinya, kalau Bapak Ibu ketahui, dia negatif, tapi masih positif. Negatifnya, virusnya sudah tidak menyerang kepada orang lain itu sebetulnya. Jadi Bapak Ibu kalau isu-isu luar nggak usah kasih fitnah. Ini jadi fitnah. Kalau mau ambil negatif, ke situ aja labornya. Ambil positif, ke situ aja. Kalau nak berangkat cepat, ke situ ambilnya. Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Karena saya tidak menerapkan semuanya wajib anti 3 gen tidak. Termasuk sekarang swab antigen ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa negatif antigen, bisa positif di PCR. Karena swab antigen ini hanya ada yang bilang alatnya hanya di bawah 30. CT-nya ada yang 25, ada yang 20. Tapi yang jelas kalau sudah dia negatif maka menurut ahlinya bukan saya, bahwa virus ini sudah tidak menyerang orang lain, hanya ada dalam tubuh kita. Hanya tunggu mati sajalah, bukan orangnya, virusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu ini saya bagi supaya kita tahu, ini bukan urusan saya, urusan dokter sebetulnya. Tapi karena saya ketua gugus tugas penanggung jawab Kota Batak, mau tak mau saya cari tahu juga Bapak Ibu sekalian, supaya nanti Bapak Ibu kalau ada bertanya saya bisa menjawabnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu kira-kira itu saya titip kepada Bapak Ibu sekalian, para ketua anggota PPKM tingkat RT dan RW. Ayo kita punya waktu singkat ini Bapak sekalian, kita turunkan ayo sama-sama. Hari ini kita 1.500-an yang OTG, yang di rumah sakit masih banyak. Kalau ini tidak kita turunkan Bapak Ibu, coba bayangkan sama-sama. Satu waktu kalau jumlahnya melebihi kapasitas rumah sakit, tempat tidurnya maksud saya, apa yang akan terjadi? Kalau tak percaya Bapak Ibu boleh ke rumah sakit sekarang. Itu yang positif dan gejala, Ibu lihat sendiri. Saya sudah ke rumah sakit umum Pak, saya sudah ke rumah sakit BP. Maaf, Bapak pernah terbayangkan para tenaga kesehatan ini keluar masuk ini berisiko dengan mati Pak. Dia punya keluarga, dia punya anak. Saya tidak bisa memaksa Pak, karena wajah itu kasihan juga. Pada saya tanya kenapa begini, ya kami dihadapkan dengan kematian Pak. Kami masuk dalam berarti kami ada kematian. Siapa yang membela keluarga kami, anak kami, meskipun kami pemerintah, meskipun Bapak wali kota kami Bapak perintah kami. Tapi kalau kita baik itu baru kasihan. Maka saya mengajak kita semua, ayo kita selesaikan cepat COVID ini dengan kita bersatu padu. Yang kedua, Bapak Ibu setelah divaksin, Bapak Ibu jangan berpikiran bahwa Bapak Ibu tidak COVID lagi, tidak. COVID tidak tahu orang sudah divaksin apa tidak. Kalau sebelum dimasuk dalam tubuh kita, setelah dimasuk tubuh kita dia baru tahu bahwa tubuh kita sudah ada virus dimasukkan melalui vaksin ini. Jadi orang yang divaksin Bapak Ibu ada perlawanan. Virus masuk dengan virus sudah ditanam melawan. Maka orang yang sudah divaksin akan lebih cepat sembuh dibandingkan dengan orang yang belum divaksin. Kira-kira itu. Karena di luar isu lagi, divaksin kena juga. Ya kena. Kan virusnya tahu, ibunya sudah divaksin. Mau vaksin masuk dalam tubuhnya. Oh sudah ada. Jadi Bapak Ibu yang pertama saya titip kita semua akan divaksin semua. Sekarang sudah diatur. Kemarin ribut semua, datang ke Temenggung, sudah datang sampai 5-6 ribu, macet Pak. Setelah pulang COVID semua. Karena yang datang COVID semua, 2 hari kemudian COVID. Sekarang kita hindari. Karena banyak yang saran, sekarang kita
20 di semua tempat. Nanti di Polsek kita titip juga, kalau Koremel mau kita titip juga, puskesmas jalan terus. Intinya Bapak Ibu, saya ingin semua kita divaksin. Kalau semua divaksin, Bapak Ibu, biasa 5-6 hari sembuh dia, dan tubuh kita akan lebih kuat menghadapi itu. Jadi sampai ke masyarakat, saya titip Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu vaksin bergilir, vaksin sudah mulai datang. Saya sudah suratin Menteri Kesehatan langsung, dan melalui Komisi 7 ketuanya, saya minta Batam diprioritas karena jumlah penduduk kami cukup besar, dan kehidupan kami Kota Batam salah satunya adalah pariwisata. Wisata, kalau daerahnya tidak aman, orang tidak akan datang. Kalau tidak datang, maka ekonominya akan ketutup habis sekalian. Kedua, kita harap industri masih jalan. Itulah yang menjadi pelompang kita hari ini. Kita selamat Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, saya titip kepada para pengurus PPKM, memang ada bantuan insentif yang telah saya anggarkan, tapi jumlahnya tidak besar. Sama kayak nakes tadi, dia kasih insentif cuma 2 juta. Kalau kena COVID tak cukup dia Pak. Tapi karena dia mengabdi pada negara dan perintah saya diikuti Bapak sekalian, mereka tetap melayani, baik di Pemku ataupun di BB Batam ataupun swasta. Jadi yang kita bantu Bapak Ibu, ketuanya ini lebih kurang 650.000. Anggotanya 500.000. Sebetulnya saya mau ketemu semua, tapi ini setnya mungkin ada perwakilan, tapi saya minta nanti saya mau ketemu semua. Karena saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya jadi pahlawan Bapak Ibu sekalian, bukan kami. Kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan PPKM di tingkat Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu yang berjasa, bukan saya wali kotanya. Saya hanya pengendalinya Bapak Ibu sekalian. Maka saya ingin ketemu, ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi payah usaha Bapak Ibu sekalian, Allah saja yang membalas, bukan saya. Maka tanamkan di hati kita, ayo kita berbuat. Enggak usah tanya apa yang saya dapat, tapi apa yang bisa saya buat rakyat ini Bapak Ibu sekalian. Kalaulah tahun ini besok selesai Bapak Ibu, tahun depan sudah kita bangkit Pak. Batam akan lebih cepat bangkit daripada daerah lain Pak. Saya sudah menyiapkan seluruh proses pembangunan dan tidak berhenti. Karena saya ingin nanti COVID selesai ini sudah jalan langsung, tidak meraba-raba lagi. Daerahnya Bapak boleh lihat, habis COVID hilang bingung kepala daerahnya. Apa mau dibangkitkan lagi? Semua sudah berhenti. Kalau kita enggak, pembangunan saya jalan terus, industri saya jaga. Kenapa sih jaga ini? Supaya nanti kalau COVID betul selesai Bapak Ibu, kita tidak stagnan dari awal, ini dan jalan terus. Tentu saya butuh dukungan Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu aja Bapak Ibu sekalian, dan kepada Bapak Ibu para ketua anggota PPKM, kita akan mengusahakan beras. Kalau yang kemarin kita bagi itu bantuan dari Pak Presiden melalui Menteri Sosial, melalui pemerintah Kota Batam, penyedia berasnya Bulog, penyalurnya kantor pos kami yang mengumpulkan Bapak Ibu sekalian. Tapi jumlahnya hanya 37.000. Penduduk kita yang menerima cukup banyak. Maka saya sebagai pimpinan daerah, saya bersama Forkopimda, kita mencari. Dan hari ini sudah dapat, cuman belum signifikan. Tapi semua keluarga yang positif ini akan kita bagikan sembakonya duluan. Maka nanti Pak Camat, Pak Daramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah, nanti koordinasi dengan PPKM. Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini kita bagikan dulu, nanti yang kedua. Saya titip kepada Bapak Ketua semua, tolong diinventarisasi betul-betul mereka yang terganggu ekonominya, yang sudah sangat di bawah sekali, tolong didata. Saya akan gunakan jabatan saya untuk mencari sembako bantu kepada mereka. Jadi Bapak Ibu para ketua-ketua tolong bantu kita. Cuman maaf untuk jumlahnya Bapak Ibu tidak boleh seperti kita membagikan pada 2020, karena itu pakai uang negara. Uang negara kebetulan ada, tinggal saya ngomong selesai. Kenapa waktu itu uang negara ada? Karena COVID-nya dimulai dari Maret. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ekonomi masih bagus. Tapi setelah 3 bulan ke depan itu sudah mulai turun sampai hari ini. Maka uang kita tidak mencukupi, maka saya gunakan jabatan saya, baik saya wali kota ataupun saya kepala BPBD Batam. Saya sudah mengumpulkan sembako Bapak Ibu sekalian untuk saya bantu. Sembakonya hanya tunggal, beras 10 kilo, supaya nanti tidak beda dengan yang dibantu dari pusat kepada kita Bapak Ibu sekalian.